Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya, kita berjumpa lagi ya, mapel tematik. Semoga kalian sehat saja dan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian jangan lupa berdoa ya. Sebagai umat Islam ya, kita dianjurkan dalam segala hal selalu berdoa. Semoga Allah memberikan manfaat dalam setiap hal yang kita pelajari dan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Ya, kita sudah mempelajari kemarin teknologi modern komunikasi ya, dari zaman dulu menggunakan kentungan sampai modern sudah kita gunakan ponsel atau gadget ya di pembelajaran sebelumnya. Kita juga belajar membuat kartu ucapan ya, dan mencari keliling bangun datar. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Kalian buka buku tematiknya halaman 146. Nah, Rasti rutin berenang seminggu sekali bersama Melani dan Ana. Selesai berenang, Rasti diajak ibunya ke kantor pos. Ibunya hendak mengirim barang ke pelanggannya. Rasti, ya nanti nih ya dibahas. Kita bahas dulu ya isinya. Kalian buka sambil disimak ya. Bukunya halaman 146 sambil didengar. Ayo kita baca surat Rasti berikut ini dengan suara jelas dan tegas. Ya, Bandung 12 Juni 2018. Apa kabar Paman? Semoga Paman sekeluarga sehat-sehat selalu. Kabar kami di sini juga baik-baik saja. Paman, hari ini saya berkunjung ke kantor pos bersama Ibu. Ibu ingin mengirim paket mukena kepada pelanggannya. Kami ke kantor pos naik bus atau bis ya. Paman, penumpang bus sangat banyak sehingga harus berdesakan di dalam bis. Namun, aku dan ibu masih kebagian tempat duduk. Setelah sampai di kantor pos, ternyata kantor pos penuh. Akhirnya kami harus mengantre di depan petugas untuk mengirim paket. Kami harus antre dengan tertib, Paman. Sambil mengantre, aku mengamati sekeliling kantor pos sambil mendengarkan cerita ibu. Ibu bilang ada macam-macam pelayanan di kantor pos. Ada pengiriman surat, kartu pos, uang, dan barang. Surat atau barang dari kantor pos tempat dikirim ke kantor pos besar yang ada di kota tujuan. Dari kantor pos besar dikirim ke kantor pos kecamatan. Berdasarkan kode pos ya, kayak tiap daerah ya, misalnya daerah Suryanata kode posnya berapa. Kalau Samarinda Seberang atau Harapan Baru tempat Ustadz ya 75131. Berapa kode pos di daerah kalian? Nah, kode pos itu fungsinya membantu pengelompokan surat yang akan dikirim ke kantor pos kecamatan. Dari kantor pos kecamatan, surat atau barang yang akan distribusikan ke alamat surat. Ya, maksudnya dikirim ke semua ya, ke alamat suratnya ya. Nah, untuk mengirim surat atau kartu pos, kami harus memakai perangko. Perangko dipakai untuk mengganti biaya pengiriman surat. Ya, jadi kalau mau mengirim surat pakai perangko ya. Nah, itu mengganti biayanya. Tapi setahu Ustadz sekarang langsung bayar juga sih. Perangko ditempel pada amplop atau kartu pos yang akan dikirim. Setelah kunjungan itulah aku menjadi semangat untuk berkirim surat kepada Paman. Oh iya, besok kalau hari raya aku juga ingin mengirimi Paman kartu pos bergambar. Sudah dulu ya Paman. Mudah-mudahan Paman senang membacanya. Salam hangat Rasti. Nah, ini ya berupa surat. Ngirim lewat pos menggunakan perangko ya. Ya, Rasti terkesan dengan suasana di kantor pos. Sepulang dari kantor pos, Rasti menulis surat untuk pamannya di Medan. Nih sudah ya, perjalanannya berkunjung ke kantor pos yang tadi sudah Ustadz sampaikan. Nah, sudah kita baca. Ini soalnya tidak usah dikerjakan. Seperti biasa, tugas akan ada di akhir ya.
Selanjutnya, bacalah teks yang ada di buku siswa halaman 151 sampai 152 ya. Ini juga nggak usah. Nah, kita akan membaca dan mengidentifikasi teks smartphone. Nah, artinya itu telepon pintar ya. Ya, smartphone atau telepon pintar adalah telepon yang menyediakan fitur yang berada di atas dan di luar kemampuan sederhana untuk membuat panggilan telepon. Sementara istilah dapat digunakan secara wajar untuk semua jenis telepon. Smartphone biasanya dipahami sebagai ponsel dan bukan telepon rumah ya. Ya, ponsel. Makanya kadang-kadang orang tanya di mana ponselmu? Ya, itu smartphone ya atau handphone. Selama bertahun-tahun, konsep ponsel pintar terus berkembang sebagai perangkat tangan dan telah menjadi lebih canggih. Ya, sepertinya di zaman sekarang ya. Nah, ponsel smartphone pada mula-mulanya dirancang oleh IBM pada tahun 1992. Ponsel itu diberi nama Simon yang dibuat di Comdek pada tahun tersebut dan ditawarkan kepada publik pada tahun berikutnya. Beberapa fitur yang bermanfaat yang sampai saat itu hanya telah tersedia pada desktop dan laptop ya. Jadi lebih canggih laptop terlebih dahulu ya. Dalam termasuk fungsi tersebut, Simon membuat kalkulator, buku catatan sederhana, kemampuan untuk mengirim dan menerima fax, dan komponen email. Dalam waktu singkat, perangkat ini juga disediakan beberapa game bagi pengguna untuk menikmati. Jangan sampai kecanduan game tapi ya, mentang-mentang menggunakan smartphone. Serta jam dunia berguna yang memungkinkan pengguna untuk melihat waktu saat ini di kota-kota besar di seluruh dunia ya. Terkadang smartphone itu ya, HP kita sejaman sekarang ya, menyesuaikan daerah jamnya langsung ya. Nah, sepanjang sisa tahun 1990-an, kalian belum lahir ya, berbagai jenis perangkat ponsel canggih muncul di pasaran. Layar sentuh mulai menggantikan keyset pada banyak ponsel pintar ya. Ya, makanya sekarang HP kita layar sentuh, tidak pakai keyset atau keyboard ya. Permainan dan fungsi email menjadi lebih canggih seperti model-model baru yang dirilis. Kemampuan speakerphone pada banyak versi smartphone mulai menyaingi kualitas yang ditemukan dengan speakerphone handset. Saat ini fungsi smartphone dengan kaya fitur perangkat komunikasi. Penambahan akses internet adalah inovasi terbaru dalam teknologi smartphone. Nah, makanya kalian sekarang bisa searching ke Google itu internet ya, diinovasi lagi ya, diperbaharui. Nah, pengguna dapat berselancar di internet, maksudnya masuk ya ke internet dengan kemudahan yang sama seperti ketika menggunakan laptop atau komputer desktop. Pada saat yang sama, banyak produsen smartphone telah bekerja untuk meningkatkan kejelasan dan integritas sinyal audio dasar ponsel. Hal itu untuk membantu untuk memastikan bahwa dengan penambahan semua fitur tambahan, masih mungkin menggunakan smartphone untuk membuat panggilan telepon sederhana dan mengharapkan kualitas suara menjadi jernih dan tajam. Nah, itu ada sumbernya ya. Nah, telepon seluler generasi pertama ditemukan oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Telepon seluler pertama kali dikeluarkan pada tahun 1973. Itu HP-nya masih layar biru ya. Telepon genggam atau telepon seluler yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 0,8 kg. Berat ya. Telepon seluler generasi kedua dikeluarkan pada tahun 1990. Ukuran telepon seluler lebih kecil dan ringan. Ukuran lebih kecil dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Ini sudah Ustaz sampaikan kemarin ya. Telepon seluler generasi ketiga ini disebut juga 3G. Nah, makanya HP kalian ada yang 3G kan, ada yang 4G, kemarin 4,5G dan sekarang 5G ya. Semakin